tapi terus melakukan menyelamatkan. Berikutnya, dia menolong kita. Dia tidak berhenti menolong begitu saja, terus dia lakukan menolong kita. Dan berikutnya yang ketiga dikatakan dia menyertai kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Jadi kita tidak perlu kita boleh merasakan ketakutan dalam hidup ini, menghadapi apapun, mengalami apapun, atau mengalami kekhawatiran, tidak perlu takut. Dia menyertai kita, bahkan sampai nanti dia datang kembali untuk menjemput kita, dia tetap menyertai kita. Saudara dikasih Tuhan, berikut minggu yang keduanya disampaikan tentang kita perlu menjaga hati, ya, dan khususnya pikiran. Pikiran ini yang seringkali ya sangat mengganggu dalam kehidupan kita. Itu sebabnya iblis itu musuh kita, yang bukan darah dan dagingnya, itu iblis ini, saudara. Itu kalau menyerang kita, dia tidak akan bisa. Karena apa? Karena ada roh yang lebih besar di antara segala roh apapun dalam dunia ini, yaitu Roh Kudus yang di dalam kita. Dia tidak akan bisa, dan pasti dia akan kalah. Tapi bagaimana dia berusaha untuk menjatuhkan, menghancurkan kehidupan orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan, yaitu mengenai pikiran, mengganggu pikiran. Saudara, banyak orang terganggu pikirannya, timbul perasaan. Kalau terganggu pikirannya menjadi negatif, menjadi buruk, menjadi berat atau menjadi beban berat, saudaraku, ya itu mengganggu juga dalam perasaannya, saudaraku, ya. Itu merasa tertekan, merasa apa juga, ada perasaan dia khawatir, dia takut dan seterusnya. Itu ia lakukan itu, saudaraku. Dan pada saat orang merasakan demikian, lalu ketika ngambil keputusan atau melangkah di dalam segala sesuatunya, bisa salah-salah. Ya, saudaraku tahu tentang kebenaran firman, tapi bisa lakukan memutuskan segala sesuatu menjadi keliru dan salah. Nah, itu sebabnya saudaraku, kita perlu diperlengkapi dengan pikiran Kristus. Ya, pikiran Kristus itu tentang apa? Ada 3 K yang minggu kemarin disampaikan. K yang pertama, yaitu memiliki kerendahan hati. Saudaraku, yang memiliki pikiran Kristus itu pikiran yang dipenuhi dengan kasih Kristus. Ada kerendahan hati. Saudaraku, itu ada kesatuan lebih dahulu, kesatuan, hidup dalam kesatuan. Saudaraku, itu diperlukan memang kerendahan hati. Orang bisa bersatu, itu diperlukan kerendahan hati. Saudaraku, ya, seperti suami istri. Banyak suami istri hari-hari ini, saudaraku, mulai tidak bisa bersatu hubungan satu dengan yang lain, baik suami istri maupun anak sama orang tua atau menantu sama tua. Terjadi apa? Perpisahan, perceraian. Karena apa, saudaraku? Tidak ada kesatuan. Ya, dan karena apa juga terpengaruh karena tidak ada kerendahan hati satu dengan yang lain. Ya, saudara, tidak bisa mengampuni. Ya, saudara, tidak bisa mengampuni, tidak bisa menerima dengan apa adanya. Yang ada tuntutan dan seterusnya. Sehingga apa yang terjadi? Banyak rumah tangga yang mengalami kekacauan dan mulai kehancuran. Saudara, itu juga mempengaruhi kehidupan selanjutnya. Dan generasi kita juga menjadi terpengaruh. Saudara, itu tuntutan Tuhan telah memimpin kita semua. Di dalam pikiran apalagi yang ketiga, yaitu kepedulian. Saudara lihat, kalau suami istri juga saling peduli, saudara, saya percaya satu dengan yang lain tetap juga terjadi kesatuan, ya, unity, ya, yang dipersatukan Tuhan tidak boleh ceraikan oleh manusia, itu terjadi nyata. Ya, di dalam juga kehidupan dalam bekerja, bisnis ataupun di dalam pelayanan di gereja Tuhan, saudara, diperlukan ini, ya, dari 3 K ini, kesatuan hati, kerendahan hati dan kepedulian. Ini saudara diperlengkapi lewat apa? Ketika kita beribadah setiap minggu. Ya, itu sebabnya jangan kau lewatkan ibadah setiap minggu, ya, dari gereja Tuhan di tempat ini yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ada tuntunan Tuhan hari-hari ini yang akan membawa kita di dalam kehendak dan rancangannya. Saudaraku, kalau kita mengalami keadaan apapun, dengar baik, hidup kita di tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin.